Dalam strategi bisnis, kita mengenal ada yang namanya first mover dan follower. First mover adalah mereka yang masuk duluan ke pasar dengan memperkenalkan fitur-fitur yang terkini, terbaru berdasarkan teknologi yang baru muncul pada saat itu. Sementara follower menunggu sampai memastikan bahwa memang fitur itu diinginkan oleh market, baru kemudian dia masuk ke pasar dengan fitur tersebut. Nah, mana strategi yang lebih baik ya? Menjadi first mover atau jadi follower? Yuk kita cari tahu. Nah, jadi mana strategi bisnis yang Anda pilih? Apakah jadi first mover atau jadi followers? Ternyata masing-masing dari dua pilihan itu punya pro dan cons-nya. Kalau Anda memilih jadi first mover, tentu saja risikonya lebih besar. Kenapa? Karena belum tentu teknologi atau fitur yang Anda kenalkan ke market itu benar-benar diminati oleh pelanggan atau calon pelanggan Anda. Sehingga ada kemungkinan ada beberapa yang flop lah di pasar. Namun, keuntungannya adalah kalau ada dari fitur atau teknologi yang Anda kenalkan ke market itu ternyata benar diminati oleh market, sehingga Anda punya kesempatan untuk menangkap peluang itu lebih dulu dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari mengenalkan fitur atau produk atau teknologi baru itu ke kelompok segmen pelanggan yang Anda tuju. Nah, kalau Anda memilih sebagai follower atau sebagian menyebutnya late entry, Anda sebenarnya nggak memiliki resiko kegagalan yang besar. Kenapa? Karena Anda punya kesempatan kan untuk ngintip pasar dulu, melihat di antara fitur atau produk atau teknologi yang dikenalkan oleh para first mover di market itu, mana yang flop, gagal, mana yang ternyata traction-nya bagus, diminati oleh pelanggan. Nah, akhirnya Anda bisa putuskan, ya sudahlah, kita fokuskan keluarkan produk layanan yang memang menggunakan teknologi atau fitur yang udah pasti memang diminati oleh pelanggan aja. Sehingga peluang untuk gagalnya lebih sedikit. Tapi tentu saja kerugiannya adalah market sudah kadung dimakan, dihabisin oleh first mover yang masuk duluan, ya kan? Sehingga Anda dapatnya sisa-sisa aja deh gitu. Walaupun sisa sebenarnya ya tetap aja bottom line Anda bagus. Kenapa? Karena kalaupun revenue yang Anda dapatkan nggak sebanyak first mover, tapi setidak-tidaknya kan Anda nggak punya kerugian yang harus ditutupi. Beda dengan first mover yang walaupun revenue-nya banyak, tapi ada beberapa produk fitur yang flop sehingga itu harus ditutupi, mengurangi pendapatan dari yang sukses, ya nggak? Jadi ultimately bottom line-nya sama lah kurang lebih. Oke, jadi mana dong keputusan yang harus diambil? Apakah jadi first mover atau jadi followers? Ternyata ini ada riset di tahun 2015 yang mengamati industri mobile phone di Jerman, khususnya antara tahun 2004 sampai 2008. Ternyata mereka menemukan bahwa yang penting itu ternyata bukan timingnya. Ya, timing itu penting, tapi ada hal yang justru lebih menentukan apakah Anda akhirnya nanti berhasil di market atau tidak, untung atau enggak perusahaan Anda. Nah, kita akan lihat grafik ini. Dalam grafik ini Anda lihat yang garis vertikal itu menunjukkan apakah Anda early entry atau late entry. Kalau Anda first mover berarti ke bawah. Kalau Anda follower berarti Anda posisinya di atas. Dan garis yang horizontal itu mewakili jumlah fitur atau teknologi yang diperkenalkan ke pasar oleh produk yang Anda luncurkan itu. Semakin ke kanan, semakin banyak fiturnya, teknologi yang dipakai. Semakin ke kiri, semakin sedikit fitur dan teknologinya. Dan ini ada 4 brand yang mereka amati, yang masing-masing brandnya itu mewakili ada yang first mover, ada yang followers, dan ada yang untung pada akhirnya, ada yang buntung pada akhirnya. Yuk kita lihat sekarang kisah mereka. Kita mulai dari Samsung dulu. Ini tahunnya sama ya, ini kejadiannya sama-sama di tahun 2006 ketika data ini dipotret. Ternyata tahun 2006 Samsung itu meluncurkan sebuah produk baru dengan jumlah fitur yang cukup banyak, 4 kurang lebih rata-ratanya dalam satu produk. Ya. Dan dia adalah first mover, dia mulai duluan gitu. Dan ternyata memang nggak semua fitur atau teknologi dari produk itu diminati oleh market, sehingga ada beberapa produknya yang flop lah, tapi ada beberapa produknya yang ternyata berhasil. Nah, sementara Motorola, dia juga sama-sama jadi first mover, dia masuk dulu ke market. Tapi dia hanya meluncurkan produk dengan jumlah fitur yang terbatas. Yang kalau dalam penelitian ini kurang lebih ada 2 lah fiturnya rata-rata. Nah, apa yang terjadi?
Samsung memang betul ada beberapa produk yang itu fail, fitur teknologi yang ternyata nggak diminati oleh market. Tapi ada beberapa yang ternyata itu berhasil, traction-nya bagus, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, keuntungan yang besar ini akhirnya bisa menganulir kerugian yang terpaksa harus dialami dari produk-produk yang flop. Sementara Motorola, ternyata tebakannya salah. Jadi ketika Motorola ini meluncurkan produk dengan fitur yang mereka pilih, yang terbatas itu, ternyata fitur itu nggak diminati oleh masyarakat gitu, oleh consumer, dan nggak ada produk lain yang bisa nutupin kerugian itu. Akhirnya ya Motorola akhirnya bisa dikatakan rugi pada tahun itu. Nah, itu kalau first mover. Sekarang kalau late entry atau followers kita sebut tadi, ada HP, ada Seijm. HP dia menjadi followers dan dia meluncurkan produk dengan jumlah fitur yang cukup banyak, mendekati Samsung. Dengan teknologi yang juga cukup beragam, mendekati Samsung. Sementara Seijm enggak. Dia memilih mana fitur, mana teknologi yang dipakai, yang itu sudah terbukti di pasar bahwa memang itu diminati oleh pelanggan. Dan hanya itu saja yang dikeluarkan. Dan apa yang terjadi? Ternyata HP dia menanggung kerugian karena memang fitur yang banyak itu nggak semuanya ternyata diminati oleh market. Sementara fitur-fitur yang terbukti memang diminati oleh market, oleh pelanggannya, ternyata marketnya sudah kadung diisi oleh si first mover. Sehingga jumlah revenue yang didapat juga nggak gede-gede amat gitu. Sementara dia punya kerugian yang harus dia bayarkan dari produk yang fiturnya ternyata nggak diminati oleh market. Sehingga bottom line-nya jadi nggak bagus gitu. Sementara Seijm, karena dia hanya meluncurkan produk dengan fitur yang sudah terbukti, ya karena kan dia late entry ya, dia kan followers, dia nunggu dulu nih. Yang jelas itu nggak laku, nggak akan dijual, yang jelas itu laku baru dijual. Sehingga walaupun penghasilannya, revenue-nya nggak sebanyak Samsung, tapi karena dia nggak ada kerugian yang harus dia tutupi, ya ujung-ujungnya bottom line-nya ya bagus juga gitu. Nah, maka dari penelitian ini disimpulkan bahwa kalau misalnya kita mau memilih apakah jadi followers atau jadi first mover, nggak ada masalah selama strategi inovasinya tepat. Ya, beradalah di garis warna biru itu. Kalau Anda memang memilih jadi first mover, maka luncurkan produk Anda dengan fitur yang beragam, teknologi yang banyak. Sehingga kalaupun ada yang salah tebak, flop, maka yang benar ini akan nutupin kerugiannya dan kita tetap untung. Sementara kalau kita memilih jadi followers, late entry di belakang, maka pastikan Anda hanya meluncurkan produk atau layanan yang fitur-fiturnya, teknologinya sudah terbukti diminati oleh pelanggan Anda. Nah, sehingga kalaupun penghasilan Anda nggak sebesar dari first mover, Anda nggak punya kerugian harus ditutupin. Ujung-ujungnya, bottom line-nya bagus. Nah, jadi dengan pengetahuan ini, mana yang Anda pilih? Mau jadi first mover atau mau jadi follower? You decide.